Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita belajar tematik kembali ya. Hari ini kita masuk di tema baru, tema 2, subtema 1. Dan sekarang Miss akan kirimkan terlebih dahulu atau jelaskan terlebih dahulu materi bahasa Indonesia dan SPDP. Untuk bahasa Indonesia, siapakah di sini yang suka membaca buku? Terutama buku tentang dongeng. Siapa yang suka? Ya, pasti ada ya yang suka membaca buku tentang dongeng. Ada yang tahu nggak dongeng itu apa? Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai dongeng ya. Pertama, kita belajar mengenai pengertian dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng tersebut berfungsi untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Dan dongeng juga berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya. Dongeng terdiri atas beberapa struktur. Struktur dongeng yang pertama, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contohnya, pada zaman dahulu atau pada sore hari yang cerah. Kemudian yang kedua, unsur atau struktur dongeng, peristiwa atau isi adalah kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Kemudian yang ketiga ada bagian penutup atau kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contohnya, akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Ada contoh lain lagi ya, nanti kita akan pelajari di buku paket kita, yaitu ada cerita dongeng juga ya. Nah, sekarang ciri-ciri dongeng. Dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau bagian isinya. Kemudian yang keempat, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang kelima, peristiwa dalam cerita berupa hayalan atau fiktif atau peristiwanya tidak benar-benar terjadi. Nah, lanjut. Unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng itu adalah unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik dongeng terdiri dari yang pertama ada tema, yang kedua ada latar atau tempat kejadian, kemudian ada alur atau jalan ceritanya, kemudian tokoh. Nah, selanjutnya ada penokohan, kemudian ada sudut pandang. Yang nomor 7 ada majas atau gaya bahasa, kemudian ada amanat atau pesan moral. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesianya, kita sampai di sini paham sampai di unsur intrinsik dongeng. Nanti akan Miss kirimkan latihan untuk anak-anak supaya menjadi lebih paham mengenai dongeng tersebut ya. Nah, sekarang kita lanjut belajar SPDP atau mengenai pola irama sebuah lagu. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung dalam sebuah ketukan. Sedangkan pola irama sederhana biasanya digunakan pada lagu anak-anak. Sebuah lagu yang menggunakan pola irama sederhana akan cepat diingat oleh penikmatnya. Pola irama itu berjalan berdasarkan birama. Birama itu apa ya? Ada yang tahu?
Iya, sudah sering diulang-ulang ya. Birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Kemudian, birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Birama biasanya ditandai dengan angka yang dibatasi garis tegak lurus. Contohnya 2/3, 3/3, 4/4. Misalnya ada sebuah lagu yang ditulis dengan birama 2/4, artinya setiap birama terdapat 2 ketukan. Tiap ketukannya bernilai 1/4. Kemudian contoh lainnya 3/4, artinya birama terdapat 3 ketukan. 4/4 artinya setiap birama terdapat 4 ketukan. Di video kali ini kita akan membahas pola irama dan birama lagu pada lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Nanti Miss akan kirimkan audio untuk lagu Cemaranya ya. Birama untuk lagu Cemara adalah 3/4. Biramanya 3/4 yang artinya setiap biramanya terdiri dari 3 ketukan. Lagu Cemara merupakan lagu yang memiliki pola sederhana. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Mudah-mudahan penjelasannya dapat dimengerti, dan untuk latihan nanti akan Miss kirimkan. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Selamat pagi, semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.